Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang activity based costing. Pada pertemuan sebelumnya itu sudah saya jelaskan tentang perilaku biaya aktivitas serta konsep biaya yang ada di perusahaan manufaktur, sehingga untuk activity based costing ini harapannya nanti akan bisa lebih dipahami ya. Dari kemarin sudah saya jelaskan tentang perilaku biaya aktivitas itu bagaimana dan tentang aktivitas apa saja yang bisa terjadi di perusahaan manufaktur, kemudian cost drivernya itu apa atau penggerak biayanya itu apa gitu. Baik, kita mulai. Kalkulasi biaya berdasar aktivitas atau activity based costing atau disebut dengan ABC. Nah, ini merupakan salah satu metode yang digunakan di manajemen perusahaan, utamanya untuk menilai aktivitas apa saja yang terjadi sehingga eh, bisa dikalkulasi biayanya, total biayanya dari aktivitas tersebut. Manajemen meningkatkan kegiatan operasi dan mengumpulkan data yang akurat untuk pengambilan keputusan dengan menggunakan teknik manajemen activity based costing. Jadi untuk pembebanan biaya dengan menggunakan ABC ini lebih bisa akurat gitu ya, lebih bisa tepat untuk dibebankan karena memang sangat detail sekali memperhatikan setiap aktivitas apa saja yang terjadi. Sedangkan aktivitas itu sendiri pasti akan eh, mengandung unsur biaya gitu. ABC menyajikan pembebanan biaya overhead pabrik ke objek biaya secara akurat berdasarkan aktivitas. Jadi memang yang perlu sangat ini ya teliti untuk di kalkulasi biayanya yaitu biaya overhead pabrik. Kalau yang biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung kan sudah mudah untuk dibebankan gitu ya, karena bisa dilihat secara fisik atau termasuk dalam biaya langsung. Tapi kalau yang biaya overhead pabrik ini kan misalnya untuk perusahaan yang memproduksi barang lebih dari satu jenis. Nah, ini kan nanti pembebanan BOP-nya juga akan berbeda-beda ke setiap produk gitu. Jadi kalau pakai ABC ini akan lebih tepat dalam membebankan biaya overhead pabriknya ke masing-masing produk berdasarkan aktivitas yang terjadi di setiap eh, apa produk tersebut. Kemudian kalkulasi biaya atau costing ialah cara perhitungan biaya baik biaya produksi maupun biaya produk. Nah, jadi ada bedanya apa itu biaya produksi dan apa itu biaya produk. Kalau biaya produksi itu terdapat tiga unsur yaitu biaya bahan langsung, biaya upah langsung, dan biaya overhead. Sedangkan biaya produk ini adalah seluruh biaya untuk menghasilkan produk yang siap dijual. Unsur-unsurnya yaitu yang pertama biaya praproduksi atau yang biaya yang terjadi sebelum produksi dilakukan. Contohnya biaya riset pasar. Kemudian yang kedua ada biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Kemudian yang ketiga biaya post produksi atau biaya setelah produksi. Contoh biaya administrasi, biaya pemasaran, biaya pelayanan purna jual. Nah, ini bedanya apa itu biaya produksi dengan biaya produk. Kemudian kalkulasi biaya berdasar aktivitas pada umumnya digunakan untuk perusahaan yang memiliki beberapa jenis produk. Jadi di dalam satu pabrik itu tadi memproduksi lebih dari satu jenis produk. Misalnya perusahaan Unilever dalam satu pabrik dia memproduksi sabun mandi, sabun cuci dan sebagainya. Itu kan misalnya untuk yang bahan baku yang sama gitu ya. Kemudian dalam satu bagian proses itu akan dipisahkan mana yang akan misalnya kalau dalam produk sabun ini mana yang akan masuk ke proses selanjutnya untuk membuat sabun mandi, kemudian untuk membuat sabun cuci, nah kayak gitu. Nah sebelumnya ini kan sudah ada biaya overhead pabrik yang harus dibebankan ke masing-masing produk. Jadi bisa ditelusuri eh, aktivitas biaya overhead pabrik yang berapa gitu ya, yang mana produk ini mengonsumsi aktivitas apa saja untuk yang overhead pabriknya itu nanti bisa ditelusuri. Aktivitas biaya overhead pabrik dikonsumsi secara bersama-sama oleh berbagai macam produk.
Kemudian biaya overhead pabrik harus ditelusuri berdasar aktivitas produk yang mengkonsumsinya. Jadi akan ditelusuri produk A mengkonsumsi aktivitas overhead apa saja, jumlahnya berapa. Yang B juga seperti itu. Kalkulasi biaya overhead pabrik berdasar aktivitas. Program kerja melahirkan aktivitas. Setiap kegiatan bisnis itu akan muncul aktivitas yang terjadi. Aktivitas menyerap sumber daya perusahaan yang dapat diukur dengan satuan uang. Setiap aktivitas mengandung unsur biaya. Pengorbanan sumber daya untuk melakukan aktivitas dalam melaksanakan program kerja disebut biaya. Dalam ABC, sebuah aktivitas atau activity adalah kegiatan apapun yang mengakibatkan konsumsi bahan baku overhead atau mengkonsumsi semua jenis overhead gitu ya. Sebuah pool biaya aktivitas adalah sebuah wadah di mana biaya diakumulasi dan berkaitan dengan aktivitas tunggal dalam sistem ABC. Sedangkan pemicu biaya atau cost driver juga merupakan ukuran aktivitas karena harus menggerakkan atau memicu biaya yang dialokasikan. Nah, masih ingat ya kemarin apa itu cost driver? Misalnya untuk aktivitas upah buruh gitu ya, menentukan upah buruh, maka cost drivernya adalah pemicu biayanya berupa jam kerja buruh. Semakin tinggi jam kerja buruh, maka biaya untuk tenaga kerja langsung atau biaya untuk buruh juga akan semakin tinggi. Itu yang disebut dengan cost driver. Selanjutnya, ukuran aktivitas atau activity measure adalah basis alokasi dalam sebuah sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Komponen dasar dalam ABC. Yang pertama ada resource atau sumber daya. Resource adalah tempat organisasi membelanjakan uang mereka dalam kategori biaya yang dicatat. Sumber daya didefinisikan sebagai elemen ekonomi atau uang yang diterapkan atau digunakan dalam pelaksanaan aktivitas. Misalnya untuk gaji dan material merupakan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, untuk resource ini berarti segala sumber daya yang dimiliki perusahaan yang bisa diukur dengan satuan uang. Kemudian yang bisa digunakan untuk melaksanakan aktivitas bisnis yang terjadi gitu ya. Bisa berupa gaji, kemudian apa perlengkapan atau aset lainnya atau mungkin eh, listrik, air gitu ya. Asuransi, kemudian bahan baku itu juga termasuk resource gitu. Resource drivers atau penggerak sumber daya adalah dasar untuk menelusuri sumber daya ke aktivitas. Penggerak sumber daya didefinisikan sebagai ukuran kuantitas sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu aktivitas. Contoh penggerak sumber daya adalah persentase total meter persegi ruang yang ditempati oleh suatu aktivitas. Faktor ini digunakan untuk melacak sebagian dari biaya pengoperasian fasilitas ke aktivitas gitu. Nah, kalau yang penggerak sumber daya ini misalnya satu aktivitas itu mengkonsumsi sumber daya apa saja. Kalau contoh di sini adalah untuk ini aktivitas penggunaan ruang gitu ya. Aktivitas penggunaan ruang berarti untuk penggerak sumber dayanya itu berapa luas ruang yang ditempati seperti itu. Kalau kemarin yang kita eh, contohkan itu misalnya ada aktivitas pemeliharaan mesin. Nah, ini sumber daya apa saja yang digunakan? Mulai dari suku cadang yang dibutuhkan berapa, kemudian tenaga kerja yang melakukan perbaikan dan juga overhead pabrik yang dibebankan ke kegiatan tersebut atau aktivitas tersebut. Nah, itu berarti penggerak sumber daya. Jadi ditelusuri sumber daya apa saja yang digunakan untuk bisa melakukan suatu aktivitas tersebut. Kemudian baru bisa dikalkulasi jumlah biaya yang dikonsumsi. Selanjutnya aktivitas. Aktivitas adalah unit kerja. Contoh aktivitas dalam penggunaan BOP di usaha manufaktur yaitu ada aktivitas penyiapan mesin. Nah, ini nanti dicari cost drivernya apa. Misalnya jam mesin, aktivitas penanganan material, eh, berarti ini bahan baku ya. Kemudian aktivitas penggunaan listrik, mungkin cost drivernya bisa jam penggunaan listrik.
Aktivitas pengecekan produk. Nah, ini ada masing-masing aktivitas ini sudah ditentukan cost drivernya. Untuk contoh aktivitas pada usaha jasa, misalnya pada saat memesan makanan di restoran gitu ya. Pelayan atau pramusaji dapat melakukan unit kerja berikut. Yang pertama ada aktivitas kursi pelanggan dan memberikan menu penawaran. Selanjutnya mengambil pesanan ke dapur, membawa makanan dan minuman, menentukan dan memberi tagihan, menerima uang dan berikan kembalian. Kemudian selanjutnya membersihkan meja. Nah, ini adalah contoh aktivitas. Masing-masing aktivitas ini mengkonsumsi biaya. Jadi diingat bahwasanya dalam ABC setiap aktivitas itu ada biaya yang dikandung gitu ya. Jadi harus dihitung pasti karena ada waktu yang digunakan. Kemudian ya termasuk jam kerja itu kan waktu ya. Kemudian juga hal-hal lain terkait dengan aktivitas tersebut. Berarti di situ pasti ada biaya yang dikandung gitu. Masing-masing merupakan aktivitas dan kinerja setiap aktivitas menghabiskan sumber daya yang memerlukan biaya. Jadi di sini ditekankan bahwasanya masing-masing aktivitas yang terjadi dalam proses produksi, dalam unit kerja apapun, itu pasti ada unsur biaya yang dikandungnya gitu. Selanjutnya cost driver. Ini kelihatan nggak? Agak ke atas ini ya. Oke, penggerak biaya ya. Selanjutnya tentang cost driver atau penggerak biaya. Penggerak biaya digunakan untuk melacak biaya aktivitas ke objek biaya. Nah, itu tadi untuk membebankan ke objek biaya perlu adanya penggerak biaya. Harus diketahui dulu penggerak biayanya apa sehingga nanti bisa dikalkulasi jumlahnya baru dibebankan ke objek biaya. Penggerak biaya didefinisikan sebagai ukuran frekuensi dan intensitas permintaan yang ditempatkan pada aktivitas oleh objek biaya. Penggerak biaya digunakan untuk menetapkan biaya ke objek biaya. Jadi untuk penggerak biaya ini sudah ditentukan sebelumnya jenis penggerak biayanya apa terhadap aktivitas berupa apa gitu ya. Jadi keduanya sudah ditetapkan. Ada tarif-tarif di masing-masing penggerak biaya ini. Penggerak biaya adalah kegiatan yang menghasilkan biaya. Penggerak biaya adalah faktor seperti tingkat aktivitas atau volume yang secara kausal mempengaruhi biaya selama rentang waktu tertentu. Berarti jumlah besar kecilnya aktivitas tersebut ya, biaya yang ada di dalam aktivitas tersebut itu dipengaruhi oleh cost driver itu tadi penggerak biayanya. Semakin tinggi maka kalau misalnya penggerak biayanya ini yang digunakan semakin tinggi maka juga total biayanya akan lebih tinggi. Beberapa contoh penggerak biaya kegiatan. Yang pertama ada jumlah menerima pesanan untuk Departemen Penerimaan Pesanan. Jumlah pesanan pembelian untuk biaya pengoperasian Departemen Pembelian. Jumlah pesanan pengiriman untuk Departemen Pengiriman. Ada jumlah unit, jumlah pengaturan, besarnya biaya tenaga kerja yang dikeluarkan, nilai bahan dalam suatu produk, jumlah jam penanganan material, jumlah inspeksi, jumlah perubahan jadwal, jumlah bagian yang diterima per bulan, jumlah jam mesin yang digunakan, jumlah jam pengaturan, jumlah jam kerja langsung. Jadi untuk yang cost driver ini banyak sekali jenisnya, tergantung aktivitas apa yang dilakukan gitu. Jadi manajemen akan menyesuaikan setiap aktivitas, kemudian juga ada cost drivernya gitu. Selanjutnya cost objects atau objek biaya. Objek biaya dapat berupa pelanggan, produk, layanan, kontrak, proyek, atau unit kerja lain yang menginginkan pengukuran biaya terpisah. Semuanya bisa menjadi objek biaya atau yang dikenai biaya gitu ya. Objek biaya yang paling umum adalah biaya produk atau jasa. Penggerak biaya digunakan untuk melacak biaya aktivitas ke objek biaya. Nah, kalau di urusan manufaktur, maka objek biaya yang paling banyak adalah biaya produk atau biasa juga eh, me- berupa biaya departemen atau divisi itu juga bisa. Oke, itu ya objek biaya. Kemudian tingkatan aktivitas dalam ABC meliputi yang pertama tingkat unit. Untuk tingkat unit, aktivitas yang dilakukan ketika suatu unit diproduksi, misalnya pengujian dan pemeriksaan produk, menyediakan tenaga untuk menjalankan peralatan,
Nah, ukuran outputnya atau cost drivernya bisa berupa jumlah unit produk, jam tenaga kerja langsung, dan jam mesin. Nah, berarti kalau tingkat unit ini yang berkaitan langsung dengan unit produk gitu ya. Kegiatan apa saja yang bisa terjadi. Yang kedua, tingkat batch. Aktivitas yang dilakukan ketika sekelompok barang diproduksi. Ukuran outputnya bisa berupa jumlah batch, jam pemeriksaan, jumlah pesanan produksi, pembelian bahan, penerimaan bahan, atau penyiapan batch. Nah, kalau tingkat batch ini berarti sekelompok barang. Misalnya, eh, perusahaan ini memproduksi berbagai macam jenis produk gitu ya. Ada kelompok sabun cuci gitu. Ada kelompok eh, pembuatan pasta gigi. Ada kelompok pembuatan sikat gigi. Nah, ini. Kemudian untuk pembebanan biaya aktivitasnya ini juga akan kalau misalkan pada tingkat batch, ini ya apa yang terjadi ketika sekelompok barang ini diproduksi. Misalnya jumlah pembelian bahan atau jumlah penerimaan bahan, jam pemeriksaan. Berarti kalau jam pemeriksaan ini di setiap kelompok ini ada berapa jam dibutuhkan untuk memeriksa produk-produk tersebut gitu. Jadi kalau tingkat batch ini berarti biayanya terjadi di satu kelompok produksi gitu ya. Jadi ada pengelompokan. Kalau tingkat unit berarti kan langsung pada masing-masing unit produk gitu. Apa aja aktivitas yang bisa terjadi dan cost drivernya apa. Nah, selanjutnya ada tingkat produk. Aktivitas yang diselenggarakan karena diperlukan untuk mendukung berbagai produk yang diproduksi oleh perusahaan. Misal aktivitas untuk merancang produk, mengiklankan produk, biaya untuk manajer dan staf produksi. Nah, itu contohnya aktivitasnya. Untuk ukuran outputnya, misalnya berapa kali pesanan yang berubah, jumlah produk, jumlah proses produksi, jumlah penyelesaian pesanan, riset pasar, perancangan dan pengembangan produk, pemasaran dan layanan pernah jual. Nah, ini contoh untuk cost drivernya atau outputnya. Jadi kalau tingkat produk ini secara luas ya, bagaimana produk ini bisa eh, baik di pasar, laku sesuai dengan keinginan konsumen, nah kayak gitu. Selanjutnya tingkat pelanggan berkaitan dengan pelanggan khusus. Misal aktivitas telepon untuk penjualan, pengiriman katalog, dukungan teknis yang terpaku pada produk tertentu. Untuk cost drivernya bisa berupa jumlah pelanggan yang aktif. Nah, ini untuk yang tingkat pelanggan berarti aktivitas yang terkait dengan pelanggan. Yang keempat, aktivitas pemeliharaan organisasi, yaitu aktivitas yang dilakukan tanpa memperhatikan pelanggan mana yang dilayani, barang apa yang diproduksi, berapa batch yang dijalankan, atau berapa unit yang dibuat. Aktivitas seperti pemanas di pabrik, ini contohnya aktivitas pemanas di pabrik, kebersihan kantor eksekutif, penyediaan jaringan komputer, pengaturan pinjaman, penyusunan laporan tahunan untuk investor, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk yang pemeliharaan organisasi ini berarti semua jenis aktivitas yang tidak berkaitan langsung dengan produksi gitu ya. Jadi dia untuk mendukung kegiatan produksi ini bisa berjalan dengan baik, itu ada aktivitas apa saja, karena di situ juga mengandung unsur biaya. Tuh. Baik, selanjutnya langkah-langkah pembebanan biaya overhead ke objek biaya. Yang pertama, mendefinisikan aktivitas, pool biaya aktivitas, dan pengukuran aktivitas. Kemudian membebankan biaya overhead ke pool biaya aktivitas. Yang ketiga, menghitung tarif aktivitas. Yang keempat, membebankan biaya overhead ke objek biaya menggunakan tarif aktivitas dan ukuran aktivitas. Dan yang kelima, menyiapkan laporan manajemen. Ilustrasi kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas. Suatu perusahaan memproduksi dua jenis produk A dan B. Biaya bahan untuk A dan B masing-masing Rp600.000 dan Rp150.000. Biaya upah langsung untuk A dan B masing-masing Rp200.000 dan Rp50.000. Unit produksi A sama dengan 200 unit dan B sama dengan 100 unit. Aktivitas overhead aktual yang berhubungan dengan kedua jenis produk tersebut disajikan dalam tabel berikut.
Aktivitas overhead yaitu yang pertama ada pemeliharaan mesin dan peralatan. Untuk produk A mengkonsumsi 200 jam dan produk B 100 jam. Aktivitas penanganan bahan, produk A 30 jam, produk B 20 jam. Persiapan batch, produk A 10 jam, produk B 5 jam. Nah, ini jadi perlu dicermati bahwasanya ada dua jenis produk di sini. Untuk biaya bahan bakunya A 600.000, B 150. Biaya upah langsungnya A ini 200 dan B 50. Kemudian ini ada biaya overhead pabrik yang digunakan. Jumlah unit untuk produk A 200 unit dan B 100 unit. Kemudian ini tabel yang kedua ini adalah jumlah biaya standar yang sudah disusun. Ada pemeliharaan mesin dan peralatan, biayanya 250.000 untuk aktivitas 500 jam. Kemudian penanganan bahan 300.000 untuk 60 jam. Dan persiapan batch 450.000 untuk 15 jam. Berdasarkan data di atas, maka kalkulasi biaya produksi berdasarkan aktivitas disajikan pada tabel berikut. Nah, ini adalah tabel untuk menghitung biaya berdasarkan aktivitas. Untuk produk A terlebih dahulu ya. Untuk biaya bahan langsung tadi adalah 600.000, kemudian tenaga kerja langsung 200.000. Nah, untuk biaya overhead pabriknya, karena ini berdasarkan aktivitas, kita cari dulu tarifnya. Nah, ini. Jadi kita cari dulu tarifnya berdasarkan tabel biaya standar tadi yang sudah dihitung atau anggaran ya. Berdasarkan anggaran untuk BOP-nya. Untuk aktivitas pemeliharaan, biaya dalam anggaran adalah 250.000 untuk 500 jam, maka ada tarif Rp500 per jam. Penanganan bahan 300.000 untuk 60 jam, jadi tarif per jamnya adalah 5.000. Dan persiapan mesin, sorry dari persiapan batch ya. Nah, persiapan batch ini 450.000 untuk 15 jam, sehingga tarifnya Rp30.000 per jam. Selanjutnya, kalau sudah ditemukan tarifnya, baru bisa dilakukan pembebanan. Nah, pembebanan berdasarkan aktivitas untuk biaya pemeliharaan mesin yaitu Rp500 dikali penggunaannya 200 jam untuk produk A 100.000, untuk produk B Rp500 dikali 100 jam yaitu 50.000. Kemudian untuk biaya penanganan bahan tarif Rp5.000 per jam dikali 30 jam untuk penggunaan di produk A. Jadi total 150, kemudian yang B 100.000, biaya persiapan batch untuk tarifnya yaitu Rp30.000 per jam dikali 10 jam penggunaan oleh produk A, jadi total 300.000. Nah, kalau sudah dihitung seperti ini, bisa kita kalkulasi di sini. Jadi untuk produk A, biaya per pabrik, yang pertama biaya pemeliharaan mesin ada 100.000, kemudian biaya penanganan bahan 150, biaya persiapan batch 300, jadi totalnya 1.350.000. Biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan BOP totalnya 1.350.000 dengan jumlah unit yang diproduksi yaitu 200 unit, sehingga diperoleh biaya per unit sebesar 6.750. Begitu juga dengan yang produk B, sama untuk cara perhitungannya. Jadi ini ada biaya bahan langsung 150, tenaga kerja langsung 50, BOP-nya untuk biaya pemeliharaan mesin 50.000, biaya penanganan bahan 100.000, persiapan batch 150.000, jadi total Rp500.000 dengan jumlah unit yang diproduksi 100 unit. Sehingga biaya per unitnya yaitu Rp5.000 gitu. Selanjutnya ini ada ilustrasi untuk kalkulasi biaya berdasarkan metode tradisional dan ABC. Contoh, teknik penyajian model tradisional hanya menggunakan satu tarif biaya overhead pabrik, sedangkan model ABC menggunakan beberapa tarif biaya overhead pabrik. Nah, ini jadi untuk yang model tradisional ini hanya menggunakan satu tarif. Jadi bedanya itu ya. Kalau model tradisional itu penggunaan dalam membebankan BOP itu hanya menggunakan satu tarif. Sedangkan ABC itu menggunakan beberapa tarif biaya overhead pabrik berapa
tergantung dari jumlah aktivitas yang digunakan tadi itu. Kalau misalkan ada 3 aktivitas, berarti ya untuk pembebanan BOP-nya ini menggunakan 3 tarif biaya overhead pabrik. Nah, kalau ada 4, 5 ya berarti akan menyesuaikan gitu. Ini contoh jumlah unit yang diproduksi untuk produk A yaitu 200 unit, kemudian produk B 100 unit, biaya bahan langsung 600.000, produk B 150.000, kemudian biaya tenaga kerja langsung produk A 200.000, produk B 50.000. Total biaya utama, nah total biaya utama berarti hanya bahan langsung dan tenaga kerja langsung ya. Nah kemudian untuk BOP-nya biaya pemeliharaan mesin 4.000 jam. Kemudian untuk produk B 1.000 jam. Biaya penanganan bahan produk A 400 jam, produk B 200 jam, dan biaya persiapan mesin 100 jam, produk B 50 jam. Nah ini jadi total biaya overhead pabriknya itu adalah 1 juta. Ini total biaya untuk masing-masing jenis aktivitas BOP gitu ya. Jadi yang dianggarkannya itu untuk yang biaya pemeliharaan mesin ini 250.000, biaya penanganan bahan 300.000, persiapan mesin 450. Jadi total eh, biaya overhead pabriknya untuk yang dianggarkan 1 juta. Nanti ini digunakan untuk menghitung tarif. Keterangan tentang pembebanan biaya overhead pabrik ke proses produksi. Yang pertama, dengan model tradisional costing ini didasarkan pada jam mesin. Nah, ini untuk yang model tradisional ya, untuk model perhitungan biaya tradisional ini didasarkan pada satu jenis tarif yaitu pada jam mesin. Kemudian untuk model activity based costing didasarkan pada aktivitas. Perhitungan biaya yang pertama kalkulasi biaya tradisional. Nah, ini yang berdasarkan metode tradisional dulu. Karena tadi tarifnya itu, tarif BOP-nya didasarkan pada jam mesin, berarti kita hitung di sini total biaya overhead-nya kan tadi 1 juta. Nah, tarif BOP-nya berarti 1 juta dibagi 5.000 jam mesin sama dengan 200 rupiah. Coba lihat, ini kan ada aktivitas jam mesin ya sebesar 4.000 jam di A, 1.000 jam di B. Berarti totalnya 5.000 jam dengan total biaya overhead pabrik 1 juta. Karena dia hanya pakai satu tarif ya, untuk tradisional hanya pakai satu tarif, berarti dicari dulu tarif BOP-nya dengan jumlah BOP 1 juta, maka karena didasarkan pada jam mesin, maka jumlah jam mesin yang digunakan untuk menghitung tarifnya. 1 juta dibagi 5.000 jam mesin sama dengan 200 rupiah. Selanjutnya bisa dibebankan ke masing-masing produk. Untuk yang dibebankan ke A, produk A itu sama dengan 4.000 jam dikali 200 rupiah sama dengan 800.000. Sedangkan produk B 1.000 jam dikali 200 rupiah sama dengan 200.000. Nah, udah ini kemudian bisa langsung dihitung ya untuk produk A biaya bahan langsungnya 600.000, tenaga kerja langsung 200.000, BOP 800.000, maka totalnya 1.600.000. Unit yang diproduksi 200 unit, maka biaya per unitnya adalah Rp8.000. Begitu juga dengan yang produk B. Ini juga pembebanannya berdasarkan jam mesin. Untuk yang produk B ini biaya per unitnya menjadi Rp4.000 per unit. Oke, ini untuk yang kalkulasi biaya tradisional. Nah, untuk kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas atau ABC, berarti ini akan menggunakan beberapa tarif BOP. Nah, yang pertama tarif BOP untuk aktivitas biaya pemeliharaan mesin. Untuk biaya yang dianggarkan yaitu 250.000 dibagi dengan 5.000 jam mesin sama dengan Rp50 per jam mesin. Nah, sudah ketemu tarifnya. Kemudian yang kedua aktivitas penanganan bahan ini biayanya Rp300.000 dibagi 600 jam maka diperoleh nilai Rp500 per jam penanganan bahan. Kemudian untuk persiapan mesin, jumlah anggaran Rp450.000 dibagi dengan 150 jam, maka diperoleh tarif Rp3.000 per jam persiapan mesin. Nah, jika sudah diketahui tarifnya, tinggal membebankan ke masing-masing produk sesuai penggunaannya. Untuk biaya pemeliharaan mesin berarti di situ Rp50 dikali dengan 4.000 jam.
totalnya 200.000. Kemudian yang produk B Rp50 dikali dengan 1.000 jam mesin, totalnya 50.000. Nah, ini ada ya perhitungannya di bawah. Untuk yang penanganan bahan 400 dikali 500 ya, 400 jam dikali 500 untuk A, kemudian yang B 200 kali 500. Nah, untuk yang persiapan mesin, produk A 100 kali 3.000, produk B 50 kali 3.000. Nah, kalau sudah bisa dikalkulasi di sini, biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung ini, kemudian ditambah dengan BOP yang dibebankan. Untuk produk A totalnya 1.500.000 dibagi 200 unit, maka biaya per unitnya menjadi 7.500. Yang produk B totalnya 500.000 dibagi dengan 100 unit, maka biaya per unitnya ketemu 5.000, diperoleh Rp5.000 gitu ya. Jadi bisa dilihat bahwasanya ada perbedaan di sini. Dengan metode tradisional tadi untuk produk A itu ketemu Rp8.000 per unit. Nah, dengan aktivitas ini bisa diperoleh Rp7.500 per unit. Jadi beda hasilnya. Kemudian produk B juga sama. Produk B untuk yang tradisional itu Rp4.000 per unit. Nah, kalau yang pakai aktivitas ini Rp5.000 per unit. Nah, itu bisa dilihat perbedaannya, cara perhitungannya juga seperti itu. Oke, selanjutnya tambahan ini ada perhitungan biaya berdasarkan just in time atau JIT. JIT. Kalkulasi biaya model just in time bertujuan untuk menghilangkan pemborosan dengan cara memproduksi suatu produk hanya dalam kuantitas yang diminta pelanggan. Jadi hanya pada jumlah yang diminta pelanggan, nggak dilebih-lebihin gitu ya. Model JIT dapat menghemat persediaan yang pertama, karena memang untuk mulai dari pembelian bahan baku itu sudah sesuai dengan jumlah pesanan saja, tidak dilebih-lebihkan, karena kalau ada persediaan yang sisa di gudang itu akan menambah biaya gitu, biaya penyimpanan. Jadi bagaimana kalau JIT ini pemikirannya itu bagaimana untuk bisa menekan biaya dengan mengurangi adanya pemborosan dalam bentuk apapun, termasuk dalam penyimpanan sekalipun, meskipun bahan baku itu bisa kalau tersedia kan itu kan lebih mudah untuk sewaktu-waktu ada pesanan bisa langsung dikerjakan gitu ya. Tetapi kalau pemikiran JIT nggak gitu. Jadi kalau pemikiran just in time itu jangan sampai ada biaya yang tidak bermanfaat gitu. Biaya penyimpanan kan berarti nggak bermanfaat gitu ya, tidak membawa dampak positif bagi peningkatan laba perusahaan, justru mengurangi karena ada biaya penyimpanan itu. Selanjutnya dapat menetapkan letak pabrik yang efektif dan efisien. Nah, kalau yang model just in time ini dalam menata pabrik pun itu ada pertimbangannya. Bagaimana agar tidak ada perpindahan tenaga kerja yang terlalu banyak sehingga mengurangi waktu kinerjanya gitu ya, mengurangi kinerjanya dengan misalnya mau eh, dalam satu kali proses mau pindah ke proses lainnya, ini masih perlu waktu yang lama gitu ya. Alatnya ada di sana, misalkan aktivitas satu kegiatan di sini, kemudian mau melanjutkan ke kegiatan lainnya dalam proses produksi itu masih harus pindah ke tempat yang agak jauh, misalnya meskipun dalam satu pabrik gitu ya. Tetapi waktu berjalan ya, ketika karyawan ini atau eh, tenaga kerja ini pindah dari satu tempat ke tempat lainnya itu juga akan dihitung waktu yang digunakan gitu, sehingga juga termasuk dalam pemborosan itu ya, pemborosan biaya tenaga kerja. Maka dalam menentukan letak pabrik, kemudian meletakkan alat-alatnya itu juga sangat eh, dipertimbangkan gitu ya, sangat ditata dengan apik gitu ya, biar eh, kinerja karyawan itu lebih bagus gitu, lebih cepat. Nah, itu kalau model just in time kayak gitu. Kemudian dapat mengelompokkan dan memberdayakan karyawan sesuai dengan bakat dan pengetahuannya. Nah, itu jadi untuk penggunaan tenaga kerja itu juga sangat diperhatikan agar lebih efektif dan efisien gitu ya, nggak terlalu banyak, secukupnya gitu ya. Jadi kalau misalkan di satu proses ini hanya butuh 2 orang, ya udah 2 orang aja, nggak usah nambah-nambahin gitu. Sesuaikan dia mampunya, misalkan dia gesit gitu ya,
di pengemasan gitu kan butuh orang yang cepat tangannya kerjanya cepat gitu. Kalau misalnya yang pinter IT ya diletakkan atau diberikan bagian di pengoperasian mesin kayak gitu. Jadi sesuai dengan kemampuannya. Kemudian dapat mengadakan pengendalian mutu total. Ya, biaya overhead sangat mudah dilacak dan dibebankan kepada produk. Karena kalau yang model just in time ini kan karena tadi memproduksi suatu produk hanya dalam kuantitas yang diminta pelanggan. Jadi untuk pembebanan BOP-nya ini mudah langsung aja pada produk yang dibuat saat itu gitu. Lain dengan yang biaya proses gitu ya untuk yang eh, sistem produksi yang secara terus-menerus itu kan juga pembebanan BOP-nya nanti harus menyesuaikan pada periode tersebut gitu kepada produk mana gitu ya untuk yang memproduksi lebih dari satu produk itu harus dibebankan berdasarkan tarif tadi itu. Kalau yang model just in time ini misalkan ada produk A dia memproduksi A B C gitu ya. Kemudian eh, produk A kan spesifikasinya beda sama B. Jadi ya untuk kemudian jumlah yang dipesan juga tidak sama. Maka untuk pembebanan biaya overhead pabriknya, bahan langsung dan tenaga kerja itu kan juga langsung aja produk A. Dia mengkonsumsi biaya apa aja ya udah langsung bleng masuk ke produk A gitu ya. Produk B juga sama langsung aja karena memang apa semuanya sudah dihitung sesuai dengan jumlah produk yang diproduksi sehingga untuk kebutuhannya juga sudah dihitung secara akurat. Kalkulasi biaya just in time adalah pengorbanan sumber daya untuk menciptakan output yang hanya diminta pelanggan yang didasarkan pada penghematan biaya persediaan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik lainnya. Perbedaan sistem JIT dan tradisional, untuk just in time persediaan tidak signifikan. Ya, karena memang tidak ada, kalau bisa nggak ada persediaan gitu ya. Kemudian tradisional persediaan signifikan. Jumlah just in time jumlah pemasok kecil, tradisional jumlah pemasok banyak. Jadi kalau just in time ini pemasoknya itu hanya orang-orang yang dipercaya gitu ya. Nggak perlu banyak pemasok gitu. Cukup satu atau dua yang memang itu sudah sangat bisa dipercaya untuk kualitasnya gitu. Untuk just in time kontrak jangka panjang dengan pemasok. Pemasok adalah partner yang dibina. Kemudian untuk tradisional kontrak jangka pendek dengan pemasok. Pemasok adalah pihak yang dieksploitir. Just in time tenaga kerja multi ahli, tradisional tenaga kerja terspesialisasi. Just in time jasa terdesentralisasi, kemudian kalau tradisional jasa tersentralisasi atau terpusat. Untuk just in time, keterlibatan pegawai tinggi, loyalitas tinggi, kerja sepanjang masa. Sedangkan tradisional, keterlibatan pegawai rendah, kerja mencari upah, tidak ada loyalitas, sering pindah kerja. Untuk just in time, gaya manajemen partisipatif. Untuk tradisional, gaya manajemen otoriter. Yang terakhir, just in time, pengendalian mutu total, sedangkan tradisional, pengendalian mutu terbatas. Selanjutnya, biaya per unit model just in time. Kalkulasi biaya model just in time adalah yang paling mudah teknik perhitungannya karena biaya overhead pabrik sudah dikelompokkan pada tiap-tiap sel manufaktur. Jadi sudah pada tiap-tiap apa kayak semacam divisi gitu ya. Ini memproduksi produk A, sudah tidak akan bercampur dengan divisi atau departemen yang memproduksi produk B. Jadi semua biaya yang masuk ke divisi itu ya sudah langsung dibebankan ke divisi tersebut gitu. Dengan demikian, tidak diperlukan alokasi pembebanan biaya overhead pabrik seperti pada kalkulasi biaya tradisional dan ABC. Model just in time banyak digunakan di perusahaan-perusahaan Jepang gitu. Contoh, perusahaan memiliki 3 produk, dikerjakan dalam 3 sel manufaktur, yaitu produk KLM. Tiap-tiap sel sudah diketahui biaya overhead, biaya tenaga kerja, dan biaya bahan langsungnya. Alokasi biaya produk dengan sistem just in time, ini contohnya yang pertama ada sel K atau kelompok pabrik yang produksi produk K ini ya. Bahan langsung 1 juta, upah langsung 4 juta, BOP 3 juta. Jadi jumlah total semua biaya 8 juta, jumlah unit yang diproduksi 1000. Jadi total biaya per unit 8.000. Sudah langsung seperti itu. Jadi tidak ada pembagian atau pembebanan BOP ke produk lainnya karena memang sudah disetting semua biaya untuk satu produk ini tidak akan bercampur dengan aktivitas atau pembebanan biaya di sel lainnya gitu ya, di produk lainnya gitu. Untuk yang L dan produk M ini sama cara perhitungannya seperti itu. Bisa langsung dibebankan ke masing-masing
produk gitu ya biayanya. Baik itu untuk penjelasan saya tentang just in time. Oke, untuk tugasnya kita lewatin aja karena kemarin tugasnya sudah bikin makalah ya. Silakan dilanjutkan untuk membuat makalahnya. Jadi ini kalau silakan kalian pelajari dengan seksama. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanyakan ke saya. Baik, itu saja materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.